Nah, jadi inilah pentingnya kita punya awareness terhadap masalah-masalah internasional. Sekali lagi, karena memang Indonesia kita sudah menjadi kekuatan menengah yang sangat diperhitungkan oleh dunia internasional. Di dalam gambaran Prof itu ke depannya kondisi hukum yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Indonesia? Ya, jangan merasa nanti, mohon maaf ya, kalau misalnya ditugaskan di daerah yang terpencil, wah kemudian kita nggak bisa. Justru kalau saya katakan, Anda di tempat terpencil, ya, Anda punya banyak waktu untuk mengakses internet, belajar dan lain sebagainya, sehingga mempersiapkan diri ketika Anda nanti sampai di tempat kota yang lebih kompleks, Anda sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, utamanya untuk Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof. Sudah bersedia datang di podcast Kejaksaan. Terima kasih kesempatannya. Beliau ini guru saya, dosen saya. Saja. Gitu. Saya ternyata saat ini yang lebih tampak jelas kelebihan bobot. Sebelum kita tanya ngomong-ngomong yang serius, kok bagaimana bisa tetap kelihatan segar dan energik ini Prof? Karena nggak ngurusin kampus, tapi ngurusin badan. Itu jawabannya paling pas ya. Jadi mantap gitu Prof. Tetap fitness. Tetap. Ini mesti dicontoh kita ini ya. Jasa-jasa. Jadi walaupun sesibuk apapun, mestinya begini nih. Mau dia lihat tuh. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak kesempatannya sekali lagi. Jadi dalam kesempatan ini kita nih sedang rakernas nih Prof. Ya. Nah rakernas ini kita mau ambil aspek yang beda. Karena ini rakernas pertama yang batu lompatannya sampai 25 tahun ke depan. Oke. Jadi pakainya judulnya kita ini menuju Indonesia emas belakangnya. Nah kita ini mungkin perlu pandangan yang tajam dari Prof tentang perkembangan hukum internasional ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi secara internasional yang mempengaruhi hukum Indonesia. Kalau seingat saya itu contoh-contoh yang mungkin bisa dibilang klasik ya. Kayak Bob Geldof dulu itu kaset bajakan jadi heboh. Kemudian memunculkan rezim haki di Indonesia. Dan kemudian seperti pada saat reformasi itu awal-awal banyak uang yang lari dari Indonesia sehingga kemudian kita menganut rezim anti pencucian uang. Nah ini perspektif Prof ini gimana nih? Trennya 25 tahun ke depan, hal-hal apa saja yang secara internasional yang dapat mempengaruhi hukum Indonesia dan juga tentunya kerja dari kejaksaan. Ya, jadi pertama nih terima kasih ya kesempatannya saya diminta untuk berbicara dalam Rakernas ini. Karena saya melihat bahwa sekarang ada awareness yang sangat luar biasa dari kejaksaan terkait dengan masalah-masalah yang ada di luar negara kita. Ya. Kalau dulu banyak mengatakan kalau kita bicara masalah internasional itu masalah yang sangat jauh dengan kita. Kita bicara soal seolah-olah melukis di awan. Ya, melukis di awan apa yang mau dilukiskan kira-kira seperti itu. Tapi pada hari ini banyak sekali masalah-masalah yang akan berpengaruh terhadap kita di Indonesia, khususnya nanti di kejaksaan. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena dalam konteks internasional banyak kejadian-kejadian dan Indonesia selalu ada di tengah-tengah itu. Ambil contoh ketika perang Ukraina, kebetulan Indonesia kita menjadi presiden G20. Ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden? Ketemu dengan para leaders dari G7 ke Ukraina, ke Rusia. Ada peristiwa Gaza. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden? Bertemu dengan Presiden Joe Biden. Meskipun pada waktu itu tidak diagendakan bicara soal serangan Israel, tapi Bapak Presiden bisa menyampaikan sesuatu yang katakanlah pembicaraan informal tiba-tiba masuk. Nah ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, berarti memang kita Indonesia sudah mau menjalankan apa yang diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu ikut dalam ketertiban dunia. Nah,
ini semua pasti ada dampaknya ke dalam negeri dan ada dampaknya ke kejaksaan. Tadi sudah dicontohkan yang Indonesia tadinya hanya sebagai tempat transit untuk misalnya perdagangan narkoba. Ya, Sekarang jadi tujuan utama. Kalau misalnya aparat penegak hukum kita tidak paham isu, tidak paham bahwa kejahatan seperti ini sifatnya transnasional, Ya. maka saya khawatir apa yang diupayakan di luar negeri tidak ada kesinambungannya di Indonesia. Demikian juga perdagangan orang. Lalu kemudian juga isu yang berkaitan dengan money laundering, kejahatan kerah putih. Bahkan dari pelaku-pelaku di Indonesia yang melarikan uang dan asetnya ke luar negeri. Banyak sekali masalah. Belum lagi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, dunia sedang dalam keadaan tidak baik. Nah, dalam keadaan tidak baik berarti akan ada krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, macam-macam krisis. Dan itu akan berdampak pada kita. Yang saya ambil contoh, misalnya pada waktu kemarin, kita punya blueprint terhadap pembangunan hukum nasional kita. Dan kita katakan, memang kita akan biayai, tapi kalau ada donor, silakan. Mereka ambil yang mana isunya. Tapi karena ada perang di mana-mana, mungkin uang yang dialokasikan oleh negara-negara donor, bahkan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional, itu sudah tidak lagi tersedia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap konsisten untuk memastikan pembangunan hukum nasional kita ini tetap berjalan pada tracknya, ya, dengan mengoptimalkan misalnya anggaran yang ada, ya, memastikan bahwa tidak ada kebocoran dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada awareness terhadap isu-isu global, saya tidak yakin bahwa apa yang kita cita-citakan dalam pembangunan hukum nasional ini bisa terwujud. Karena kan kita bicara pembangunan nasional ini, kita bicara soal misalnya, katakanlah kita ambil pendapatnya Friedman, ada 3 subsistem, peraturan perundang-undangannya. Bagaimana peraturan perundang-undangan kita tidak sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga kebutuhan luar negeri. Karena kejahatan-kejahatan transnasional ini berdampak ke kita nih. Belum lagi kalau kita bicara tentang aparat penegak hukumnya, strukturnya, ya, strukturnya seperti apa? Aparat penegak hukumnya. Kita boleh aja punya peraturan yang kita copy paste dari negara lain, katakanlah gitu. Tapi kalau aparat penegak hukumnya tidak sama dengan negara di mana hukum negara itu ada, iya, transplantasi kita transplantasikan, ya susah, gitu kan. Jadi ini juga harus peningkatan kapasitas kemampuan dari aparat kita, ya, awareness-nya harus ada di situ. Nah itu, belum lagi budaya hukum masyarakatnya. Sekarang ini sudah mulai membaik, bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum. Nah ini yang kita harapkan ke depan nanti akan terus membaik, sehingga pembangunan hukum nasional itu benar-benar terwujud. Tapi ingat, pembangunan hukum nasional itu butuh anggaran, ya kan? Lalu butuh komitmen dari pimpinan yang ada, karena kita bicara 25 tahun kan? Ya. Kalau misalnya setiap kali ganti pemerintahan, ganti kebijakan, saya khawatir kita tidak membangun, tetapi cuma mengubah dari satu pendulum ke pendulum yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi inilah pentingnya kita punya awareness terhadap masalah-masalah internasional. Sekali lagi, karena memang Indonesia kita sudah menjadi kekuatan menengah yang sangat diperhitungkan oleh dunia internasional. Baik, nah tadi Prof cerita ada aset-aset yang dilakukan luar negeri. Nah ini trennya ini 25 tahun ke depan, apakah memang dimungkinkan ya kondisi ASEAN itu ya walaupun platformnya agak beda ya dengan Uni Eropa, tapi trennya nanti nih, penegakan hukumnya, terbayang nggak suatu saat di ASEAN ini kita bisa sebagaimana pelaksanaannya di Uni Eropa, misalnya surat penangkapan di satu negara ASEAN berlaku untuk semua wilayah ASEAN. Kira-kira gimana itu, Prof? Ya, sebenarnya
ada kemungkinan ke arah sana karena kita kan sudah membangun namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Seperti masyarakat ekonomi Eropa kan Sebelum gitu ya. jadi Sebelum Uni Uni Eropa, Eropa, ya. Nah, jadi sebagai masyarakat ekonomi ASEAN, kita nggak bicara soal masalah ekonomi, investasi, bahwa seolah-olah kita ini di lingkungan ASEAN menjadi tanda kutip ya, provinsi dari negara yang namanya ASEAN. Ya. Nah, kita harus bicara juga dalam konteks hukum. Karena kalau bicara soal investasi, kita bicara soal kerjasama di bidang ekonomi, mau tidak mau masalah hukum pasti terikut. Dan kemudian kalau misalnya masalah hukum terikut, nah itu tadi, ada pihak-pihak mungkin yang melakukan tindakan-tindakan negatif, penyelewengan-penyelewengan yang harus ada proses hukumnya. Nah kalau misalnya proses hukum itu kita tidak punya bahasa yang sama, ya itu kan repot. Ambil contoh korupsi. Korupsi di Indonesia dengan korupsi di Singapura Beda memang. beda. Beda standarnya. Generiknya sih sama, korupsi. Tapi ketika dibicarakan soal, apa yang dianggap sebagai korupsi, itu bisa beda. Nah, kalau misalnya sudah beda kayak begitu, repotnya adalah akan dimanfaatkan oleh para advokat tentunya ya. Bagaimana di lembaga peradilan tempat di mana dia mau diminta, katakanlah di ekstradisi, dikatakan bahwa ini tidak terpenuhi dual criminality-nya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, itulah maka di antar negara-negara ASEAN kita harus kerjasama. Memang sekarang ada UNCAC kalau Iya, sebagai korupsi. patokan, ya. Iya, sebagai patokan. Kalau misalnya negara-negara ASEAN semua ikut UNCAC, berarti kita punya bahasa yang sama kalau kita bicara korupsi. Tapi kan juga ada kejahatan-kejahatan lain. Iya kan? Kita pun ada yang beda kok. Betul. Kayak misalnya saya ambil contoh narkoba. Di Thailand saya dengar katanya sudah dilegalkan. Tapi kan di Indonesia masih belum. Nah, ini jangan sampai kemudian jadi masalah. Belum lagi yang judi online. Setahu saya tuh judi online, Pak Kajati ya, itu di Indonesia kan nggak boleh. Iya. Dia sekarang tempatkan di Kamboja, karena di Kamboja legal. Legal. Laos juga. Laos. Kamboja. Iya. Perusahaannya perusahaan Indonesia, pekerjanya pekerja Indonesia, dan pekerja itu saya pernah ketemu 7 tahun nggak pernah ketemu sama orang-orang setempat, nggak pakai bahasa setempat, dia cuma di kamar aja. Jadi dia di situ targetnya siapa? Orang-orang kita di Indonesia. Nah kalau misalnya nggak ada kerjasama, kayak apa coba? Iya betul. Ya, jadi inilah yang makanya isu-isu yang seperti ini yang kita harus angkat di negara-negara ASEAN. Kita bisa bilang bahwa ya Anda melegalkan sesuatu, tapi kita nih yang menjadi korban. Nah, kita juga minta pengertian dari mereka. Gimana caranya supaya kita tidak terus-terusan menjadi korban. Karena kalau judi online ini kan masyarakat kita nih, apalagi kemarin COVID ya, nggak ada ngapa-ngapain, udahlah main judi aja dengan harapan dia bisa dapat banyak gitu kan. Tapi kalahnya lebih banyak lagi gitu. Jadi nyambung lagi Prof ya. Itu yang masalah ASEAN nih. Ya. Ini kalau masalah Indonesia emas nih, banyak orang yang optimis karena kita startingnya sekarang sudah termasuk negara yang G20 ini kan. Ya. Nah, jadi di gambaran Prof nih ke depannya hukum Indonesia yang maju itu yang bagaimana? Karena kan angan-angannya kan kita ini pas Indonesia emas tahun 2045 itu setara dengan negara maju lainnya. Ya. Nah, jadi di dalam gambaran Prof itu ke depannya kondisi hukum yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Indonesia? Ya, pertama adalah misalnya dari segi peraturan perundang-undangannya. Kita harus bisa memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional memang bisa berlaku secara nasional. Karena sekarang ini yang saya lihat banyak peraturan perundang-undangan itu sangat kota besar sentris. Bisa dijalankan di kota besar, tapi ketika dijalankan di daerah tempat lain nggak cocok. Dan itu berkaitan dengan apa? Infrastruktur pendukung. Ya kan? Infrastruktur pendukung ternyata kalau di kota besar memang memadai sekali. Tapi kalau misalnya sudah sampai di wilayah-wilayah lain yang luas katakanlah, ini nggak memadai. Ya, saya ambil contoh nih, mohon maaf ini, soal pengadilan tipikor, kan harus di ibu kota provinsi. Ya konsepnya waktu itu special court sih ya. Special court, ya kan? Kalau di Jakarta kan bisa dijalankan. Ya. Jakarta Barat misalnya dia melakukan nanti diadili di Jakarta Pusat pengadilannya kan bisa gitu ya. Tapi kalau coba di Sulawesi,
Oh jauh itu, jauh. Ya, Belum lagi teman-teman di Maluku, mesti Ambon. itu dia. Ya kan harus naik pesawat jangan-jangan kalau misalnya itu Kapal, internet. iya. Nah, jadi saya lihat bahwa peraturan perundang-undangan itu yang memang harus bisa dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua terkait dengan aparat penegak hukum kita. Mereka harus profesional. Harus dicari orang-orang yang pandai-pandai untuk mau masuk menjadi aparat penegak hukum. Nah, saya katakan seperti itu karena zaman saya masuk fakultas hukum dianggap sebagai daripada nggak kuliah. Kalau udah daripada nggak kuliah kan kita nggak dapat sumber daya manusia yang bagus kan. Ya, mereka maunya jadi dokter, jadi insinyur. Ya, tapi sekarang saya lihat anak-anak muda mau belajar hukum. Nah, tinggal sekarang bagaimana dari kejaksaan misalnya bisa merekrut anak-anak yang pintar-pintar itu untuk masuk ke Kejaksaan. kejaksaan. Ya. Nah, seperti itu. Juga jangan lupa masalah remunerasinya juga. Ya kan, itu jadi penting juga. Karena Waduh, kalau tadi musinya pas Ibu Menteri Keuangan ini ya, minimal pas Pak Wamen ini supaya langsungnya ngomong Prof. Hikmahanto ini. tunkinnya gimana nih? Itu rupanya nih, mesti moga-moga Bu Menteri juga bisa nonton ini. Ya itu dia, alhamdulillah, ya kan? Iya, soalnya saya katakan bahwa ini menjadi hal yang sangat penting. Kita lihat negara tetangga kita seperti Singapura, ya berapa hakim mereka dibayar, jaksa mereka Ya, karena dibayar. seingat saya dia filosofinya kan professional lawyer hired by state. The state, Iya. iya. Memang betul. Kan prinsip kita, kalau kita jadi advokat atau jaksa, mohon maaf nih ya, maju tak gentar membela yang jangan yang bayar, yang kasih surat kuasa. Kan gitu. Walaupun yang kasih surat kuasa yang bayar gitu. Artinya yang bayar itu kan adalah bisa pribadi, klien, tapi bisa negara. Jadi negara nggak boleh zolim juga terhadap aparatnya. Kalau enggak, jaksa-jaksa yang pintar-pintar itu, mereka akan mengatakan, wah, lebih enak saya masuk profesi di advokat. Ya, kalau di Amerika sih jaksa sama advokat bisa ganti-gantian. Toh yang dia represent itu kan tinggal siapa begitu kan. Tapi di ruang sidang kan sama. Ya kan? Kalau jaksa pasti bilang, oh, ini orang ini salah. Nggak mungkin orang jaksa bilang ini benar gitu kan, nggak mungkin. Tapi kan penasihat hukum akan bilang sebaliknya. Iya. Adu argumentasi seperti itu penting. Ya, tapi harus dilakukan oleh orang-orang yang punya passion. Orang-orang yang bisa teliti. Orang-orang yang bisa membangun argumentasi berdasarkan fakta, bukti, dan pasal. Karena fakta itu kalau kita orang hukum bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi suatu ketika itu seperti itu. Jadi benar-benar hakim itu kita paksa untuk dia harus memutus setelah mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak. Ya, kayak adversarial ya, ada perlombaan. Jadi orang betul berkompetisi bagaimana menyajikan argumentasi yang paling baik. Nah, tapi kan konsekuensinya adalah negara harus bayar yang baik dong. Oh. Ya kan? Jangan nggak dibayar dengan baik kan gitu. Ini senang betul saya. Sampai 2 kali nih. Moga-moga ini dikabulkan. Amin. Baik, itu yang kedepannya. Nah, langkah yang kita bisa tata nih, kan mumpung di awal nih kan 25 tahun ke depan nih. Yeah. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan di awal ini menuju yang ideal tadi, Prof? Iya, banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah cerita tentang sejak awal rekrutmen terhadap mereka yang masuk ke kejaksaan itu harus bagus, ya kan? Kita harus mencari orang-orang yang hebat dari yang hebat. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau di TNI misalnya bisa mereka melakukan seperti itu, di kejaksaan juga harusnya bisa seperti itu. Tapi harus diberikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa hukum. Apa itu kejaksaan? Apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Bahwa ini institusi yang sangat-sangat terhormat. Misalnya seperti itu. Yang kedua juga di dalam membuat peraturan perundang-undangan, kajian harus mendalam. Jangan cuma sekedar kita butuh ini, lalu kajiannya hanya untuk melengkapi saja. Ya, proforma aja, Prof. Proforma saja, tetapi harus bisa memotret kondisi di Indonesia seperti apa, bagaimana nanti penegakannya, bagaimana nanti dijalankannya, itu semua harus kita potret. Lalu kemudian pengambil keputusan nanti DPR tinggal sama pemerintah tinggal mengatakan bahwa oke, seperti ini. Nah, karena apa? Saya katakan selalu ya, kalau misalnya kita lihat kata dalam peraturan perundang-undangan, itu kan kata atau kalimat hukum, kata atau kalimat yang mempunyai potensi untuk dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa. Bayangkan kalau misalnya kata itu tidak
dibuat dengan cermat, itu bisa dipermainkan itu kata itu. Maka di dalam membuat peraturan perundang-undangan ini harus cermat, harus benar-benar bisa merefleksikan apa yang ada di dalam masyarakat, kebutuhannya seperti apa, sehingga kita bisa membuat aturan yang lebih baik. Seperti itu. Baik, ini ada yang menggelitik nih soal kapasitas kemampuan personel. Nah, ini ada yang bercanda nih Prof. Katanya. Ini bahasa asing khususnya ya, apa bahasa Inggris ini masih penting? UNESCO aja katanya, bahasa Indonesia udah diakui. Nah, ini bagaimana ini antara posisi kemampuan berbahasa asing plus dengan pengembangan bahasa Indonesia sebagai lingua yang diakui secara internasional. Gimana tuh Prof? Begini, tentu kita bangga ya bahwa bahasa Indonesia sudah masuk dalam kriteria bahasa yang diakui oleh UNESCO. Kita bangga. Tapi ingat, banyak penulis, banyak peneliti, banyak scholars itu masih menulis dalam bahasa Inggris. Bayangkan kalau misalnya kita tidak menguasai bahasa Inggris, pertanyaannya apakah kita bisa dapat akses ilmu pengetahuan itu? Kalau di Jepang, mereka mungkin bahasa Inggris itu dianggap sulit, sehingga mereka enggan untuk mempelajari. Tapi di sana konsisten. Buku-buku yang ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, teksnya diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Nah kan kita enggak. Jadi kalau kita justru kemampuan masing-masing personil untuk menguasai bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu penting. Karena selama banyak scholar menulis dalam bahasa Inggris dan kita membutuhkan ilmu dari mereka, maka penguasaan bahasa Inggris merupakan sesuatu yang harus. Seperti itu. Nah ini catatan buat kita nih jasa-jasa ya. Jadi kemampuan berbahasa asing itu penting. Terlebih kalau kita lihat sebetulnya dalam standar minimum profesi jasa juga disebutkan tuh Prof. Bahwa jaksa mampu menguasai bahasa asing. Setidaknya bahasa Inggris. Tapi memang saya memahami gini Prof. Kan kita agak beda dengan bangsa lain. Bahkan bahasa Indonesia pun sebagian besar dari kita kan bukan bahasa ibu kita. Pasti bahasa kedua. Belum kalau ortograf ya, menulis dan huruf Latin pun anak SD kan kalau dia beragama Islam pasti bisa baca tulis Arab ya. Belum lagi bahasa-bahasa yang lain. Ini apa nggak jadi beban ini Prof? Kalau menurut saya enggak ya, karena gini, kalau kita bicara generasi sekarang yang nantinya akan menjadi pemimpin di Indonesia emas, itu mereka literasinya terhadap bahasa Inggris luar biasa. Kenapa? Mereka punya gadget, mereka bisa akses ke YouTube. Udah kayak native. Mereka boleh nggak ada di Amerika, di Inggris, tapi bahasa mereka native. Coba bayangkan. Tapi itu kan yang kita nikmati ya. Kita kan dulu nggak ada internet gitu kan. Lalu kemudian buku-buku yang bagus-bagus dalam bahasa Inggris nggak bisa kita akses ke internet. Jadi kita mau nggak mau harus pergi ke negara tersebut. Pergi ke universitas, belajar di sana, punya akses ke perpustakaan. Kalau sekarang, saya katakan, kebetulan saya ini jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kita ini ada di Cimahi, tapi saya katakan, saya nggak mau ya, kamu mahasiswa, kita kalah dengan mahasiswa yang dari Harvard sana. Kenapa? Karena kamu bisa punya akses. Dan kamu sejak masih muda, sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa Inggris yang, ya kayak Amerika dan lain sebagainya. Bahasa Inggris, di Inggris dan lain sebagainya, udah jago-jago mereka. Nah, tinggal sekarang di kejaksaan misalnya, bagaimana nantinya kita bisa merekrut mereka-mereka ini. Sehingga saya berpengharapan gitu ya, bahwa nanti jaksa-jaksa ini ketika membantu senior-seniornya untuk misalnya mendakwa, selain dia lihat fakta bukti, tapi juga ada literaturnya. Nggak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Ini perbandingannya begini. Jadi memperkaya, sehingga hakim itu ketika dia memutus, dia mendapatkan informasi yang banyak sekali, sehingga putusannya itu berkualitas. Ini inspiratif sekali ya, Prof, nih, bahwa kita ini jaksa ini kayak sekarang hari ini, walaupun kita di Sentul, kalau dengan internet tuh kita bisa akses di dunia lain. Wah, itu. Jadi jangan kalah, masa yang di Cimahi aja semangat. Apalagi kita di Jakarta, mestinya lebih semangat lagi. Iya kan, Prof? Iya, betul sekali, betul. Gitu, Prof. Nah, pengharapan Prof nih, kejaksaan ini kan dari Rakernas ada nggak nih
pesan-pesan buat kita nih, Ya. para jaksa nih, khususnya para jaksa muda nih. Iya. Kita mulai generasi sekarang nih ada percepatan nih Prof. Ya. Di undang-undang sekarang ini usia 23 tahun pun sudah boleh dilantik jadi jaksa. Iya. Jadi sekarang ini memang ada percepatan lah Ya. untuk usia muda, karena kita tahu sekarang usia 22, Ya. 23 sudah bisa lulus nih ya. Ya. Nah, ini ada nggak nih pesan-pesan Prof khususnya buat generasi adiaksa muda Ya. menghadapi 25 tahun ke depan? Ya. Yang pasti kalau saya berharap bahwa yang muda-muda ini belajar banyak dari para senior. Satu. Yang kedua, para senior harus kasih tantangan yang muda-muda. Jangan cuman gara-gara masih muda, udahlah urusan fotokopi aja. Jangan. Udah nggak ada tuh Prof. Udah nggak ada ya. Nah, alhamdulillah. Tapi benar-benar kita kasih kasus-kasus real, ya silahkan coba mereka pecahkan. Jadi proses harus bottom up. Jangan top down. Jadi jangan dari atasan yang kemudian kita memikirkan anak buah yang ini. Tapi coba dorong mereka untuk coba berpikir. Walaupun kita mungkin juga sudah punya arahannya seperti apa. Karena apa? Ketika mereka kita tantang untuk mereka berpikir, mudah-mudahan pada saatnya nanti mereka akan lebih cepat dan lebih tahu memahami. Ya. Tapi juga saya berpesan, jangan kemudian kalau misalnya diberi kesempatan seperti itu, yang muda merasa, wah saya ini udah kayak senior. Kapan saya naik pangkat? Jangan gitu juga, kan gitu ya. Jadi segala sesuatu harus ada prosesnya. Ya, harus ada prosesnya. Tentu kalau misalnya memang kita cemerlang dan lain sebagainya, mungkin bisa. Ya, tetapi yang penting adalah kita diberi kepercayaan oleh para senior. Ya, untuk kemudian kita lakukan sesuatu, tapi juga jangan kemudian kita sombong, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagi yang muda-muda terus membenahi diri dengan mendapatkan berbagai pengetahuan, baik itu lisan dari para senior, dari para pakar, maupun secara tertulis mereka cari sendiri. Ya, jangan merasa nanti, mohon maaf ya, kalau misalnya ditugaskan di daerah yang terpencil, wah kemudian kita nggak bisa. Justru kalau saya katakan, Anda di tempat terpencil, ya, Anda punya banyak waktu untuk mengakses internet, belajar dan lain sebagainya, sehingga mempersiapkan diri ketika Anda nanti sampai di tempat kota yang lebih kompleks, Anda sudah siap. Jadi kalau kita cuman, ya kita terpencil, jam 1 udah selesai nggak ngapa-ngapain, perkaranya cuman itu aja. Kalau cara kita berpikir kayak begitu, ya kita nggak mempersiapkan diri. Tapi kalau misalnya kita di tempat terpencil, manfaatkan waktu itu, karena belum tentu suatu saat nanti kita punya kemewahan untuk punya waktu yang banyak seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Ini memberikan insight yang begitu dalam buat kami jaksa, juga menjadi inspirasi bagi para adiaksa muda. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih Pak Kajati. Terus berkarya untuk Indonesia. Saya Narendra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Prof. Mahanto Yuwana. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Dan juga Rakernas ini juga berjalan dengan sukses juga. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you. Mantap.